Papua, tanah dengan emas di perutnya, namun di atasnya seorang mama menjual mangga seharga Rp100.000. Apa yang salah? Suara dari tanah Papua. Di bawah rindang pohon sagu di tepian jalan Jayapura, seorang prajurit TNI bernama Sersan Aditya berhenti untuk membeli buah di lapak sederhana milik seorang mama parubaya. Di meja kayu kecil itu, hanya ada beberapa mangga, jeruk, dan pisang. Namun yang membuat Aditya tertegun adalah harga yang tertera di papan kecil. Mangga Rp100.000 buah, jeruk Rp10.000 buah. Mama, mangga Rp100.000 jeruk Rp10.000. Tanyanya dengan nada heran sambil menunjuk papan harga itu. Mama itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Mama Rina, tersenyum lelah. Iya, nak, itu sudah harga murah di sini. Kalau tidak begitu, saya tidak bisa makan. Aditya mengernyitkan dahi. Ia mengambil satu mangga dan menyerahkannya kepada Mama Rina sambil membayar. Namun, rasa penasarannya tak tertahankan. Mama, kenapa buah-buahan di sini mahal sekali? Padahal tanah Papua ini subur dan kaya. Mama Rina menarik napas panjang. Ia memandang ke arah gunung yang menjulang. Matanya seperti menatap jauh ke dalam sejarah luka dan perjuangan. Nah, Papua ini memang kaya. Tanah kami subur, laut kami melimpah, dan di perut bumi kami ada emas. Tapi, kenapa kami masih tertinggal? Itu pertanyaan yang selalu ada di hati kami. Aditya duduk di sebuah kursi bambu di dekat lapak, mendengarkan dengan seksama. Mama Rina melanjutkan. Transportasi di sini sulit. Nak, jalan rusak, jembatan banyak yang putus. Kami harus bayar mahal untuk kirim barang dari kebun ke kota. Kadang, mangga yang saya jual ini harus saya bawa jalan kaki berjam-jam. Kalau mau beli barang dari Jawa atau Makassar, biaya kapalnya juga mahal. Semua itu kami yang tanggung. Aditya merasa hatinya terenyuh. Ia teringat perjalanan dinasnya ke pelosok Papua beberapa hari lalu. Jalanan berlumpur, rumah-rumah reot, dan anak-anak kecil berjalan kaki tanpa alas. Padahal ia tahu, Papua memiliki tambang emas terbesar di dunia, lautan penuh ikan, dan hutan yang luas. Kenapa pemerintah tidak memperbaiki jalan? Mama, bukankah Papua sudah mendapatkan perhatian lebih dari Jakarta? Tanya Aditya, mencoba memahami. Mama Rina tersenyum getir. Nah, apa yang kau lihat di berita tidak selalu sama dengan kenyataan di sini. Banyak janji yang datang, tapi hanya janji. Program pemerintah ada, tapi kadang tak sampai ke kami di kampung. Kami ini seperti anak tiri, ada, tapi tak dianggap. Hening sesaat, hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan sagu. Aditya merasa ada benjolan di tenggorokannya. Ia seorang prajurit yang ditugaskan untuk menjaga tanah Papua. Namun ia sadar bahwa menjaga saja tidak cukup. Harus ada keadilan yang diperjuangkan. Mama, saya berjanji akan menyuarakan ini, kata Aditya akhirnya. Tanah ini terlalu kaya untuk dibiarkan miskin. Suara Mama harus didengar. Mama Rina tersenyum kecil, namun di matanya ada air yang menggenang. Semoga nak, karena kami lelah terus berharap. Aditya berdiri, menatap langit biru Papua yang indah, namun menyimpan begitu banyak cerita pahit. Dalam hatinya, ia bertekad, Papua tidak boleh terus menjadi anak tiri di rumahnya sendiri. Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik kekayaan alam Papua, ada perjuangan yang nyata untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Tanah emas ini tidak seharusnya dibiarkan miskin, dan suara dari pinggir jalan seperti Mama Rina harus didengar.